Jadi pokoknya dilihat, kalau habis wudu kita plong, habis sholat kita tenang dan senang, ya hati itu lega, berarti hatinya itu ada sedikit kebersihan. Kalau tidak ada, ya berarti hati ini sudah terikat atau tertawan sehingga hatinya kurang bersih. Yang kedua harus dijaga adalah engkau harus menjaga sunnah-sunnahnya sholat. Amalannya zahir, ya baik sunnahnya yang zahir, tahiyatul awal, kemudian bacaan-bacaannya, tasbihnya, semua sunnah dan adabnya dan hayatnya engkau jalankan seperti yang ada di dalam Bidayatul Hidayah. Kalau engkau melakukan tiap sunnah yang ada dalam sholat, ya itu engkau mendapatkan masing-masing sunnah ada rahasianya, masing-masing sunnah, dan akan membekas di dalam hati. Bahkan kalau dalam sholat ini bekasnya lebih dan lebih, melebihi daripada sekedar berwudu. Wa'lam alal jumlah, ya. Sholat itu kadang ada orang bilang, saya ini sholat sudah khusyuk tapi kok kurang membekas. Masing-masing itu ada pengaruhnya sebenarnya. Ya, namanya pengobatan bukan sekali minum obat itu. Obat kalau ramuan sama obat jadi berbeda. Kalau obat ramuan itu masing-masing dia itu ada efeknya sendiri-sendiri. Begitu juga setiap yang ada dalam sholat, gabungan sunnah ini, perbuatan ini, zikir ini dan lain sebagainya, itu adalah obat untuk mengobati hati kita. Jadi diproses dengan sholat itu tadi. Jadi sholat itu ada bentuk gambarannya. Ruhnya sholat itu adalah niat dan ikhlas dan hati yang hadir. Badannya adalah amalan dan anggota tubuh adalah amalannya. Kemudian anggota tubuhnya, panca inderanya itu adalah rukun-rukunnya sholat. Lah, untuk sempurnanya bentuk manusia itu apa? Matanya belok, hidungnya mancung, kulitnya putih. Itu adalah dari sunnah-sunnah yang kalau engkau tinggalkan, engkau disunahkan untuk sujud sahwi. Di antaranya kunut, tahiyatul awal, doanya tahiyat sempurna, ya kan? Dan seterusnya seperti itu. Ikhlas dan niat itu seperti ruh. Berdiri dan duduk di dalam sholat itu peranannya seperti badan. Rukuk dan sujud itu seperti kepala dan tangan dan kaki. Adapun rukuk dengan sempurna, dengan tenang, sujud dengan tumaknina, dan kemudian pakaian yang bagus, pakai wewangian, itu adalah seperti anggota tubuh yang indah. Ya, tambah ganteng wong iki, ya begitu juga. Kalau pakaian yang dipakai itu sempurna, wewangian yang dipakai itu sempurna, ya sesuai dengan sunnah-sunnahnya, pakai siwak dan lain sebagainya, maka sholat itu akan tampil di hadapan Allah seperti orang yang ganteng, tidak ada cacatnya. Nah, kalau sholatnya ngasal, ya mungkin yang nampak kakinya toh tampil di hadapan Allah. Mungkin yang tampak kepalanya toh, badannya tidak ada, atau mungkin tangannya saja, atau mungkin separuh badan dan seterusnya seperti itu. Paham ya? Nah, adapun zikir, bacaan tasbih yang ada di dalamnya itu adalah seperti kejeniusan yang ada di dalam otak manusia. Orang itu bukan ganteng tok, ya pinter, ya jenius lah gitu. Nah, ini termasuk kalau kamu sholat dengan bacaan yang lengkap, itu seperti nilai tambahnya mana? Orang yang punya otak jenius, seperti itu. Dan itu juga seperti keindahan yang ada pada mata, keindahan pada tangan, keindahan pada telinga dan lain sebagainya. Jadi semakin sempurna, semakin ganteng wajahnya orang ini tadi.
wajah batinnya. Ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melihat gambar kamu secara zahir, bentuk zahir tidak dilihat. Tapi bentuk batin, hasil dari sholat, hasil dari wudu, hasil daripada majlis taklim, itu yang dilihat. Hasil dari Al-Quran, itu yang dilihat. Itu apa? Akan membentuk pada diri kita. Ya, wajah batin, badan batin, semuanya adalah sifatnya batin. Yang hanya bisa melihatnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa'lam anna tagarrubaka bis sholati, kamu mendekatkan diri dengan sholat seperti engkau mendekatnya sebagian menterinya sultan mendekat kepada sang raja dengan menghadiahkan dengan menghadiahkan hadiah, seperti menghadiahkan kambing, menghadiahkan apa, itu loh. Kalau seandainya tidak punya niat dan tidak ikhlas, maka seperti menghadiahkan hewan yang mati alias bangkai. Nah, berarti kamu ini sama saja mempermainkan sang raja. Raja, kamu saya kasih kuda, kudanya mati. Ini kurang ajar sama raja berarti. Ya sudah, sama seperti itu. Kalau tidak ada ikhlas dan tidak ada khusyuk, tidak ada niat dalam sholat, sama seperti orang yang mengaturkan kehadirat Allah atau kehadirat sang maharaja. Seperti apa? Seperti dia menghaturkan hewan yang mati atau kuda yang mati. Kalau rukuk dan sujudnya seperti dia kurang di dalam rukuk dan sujudnya enggak sempurna, ya seperti hewan dihadiahkan kepada raja tapi kuda pincang atau kuda picek. Kuda picek buta, ya kan? Atau hewan tidak punya buntut, jadi kurang sempurna, gitu loh. Kalau tidak ada zikir yang dibaca, seperti yang kehilangan mata atau yang hidungnya terpotong. Kurang ajar, barang cacat dikasihkan saya. Nah, hati yang tidak hadir pada waktu bacaan itu seperti menghadiahkan hewan kepada raja, menghadiahkan kuda, tapi kudanya bisu dan tuli. Kudanya apa tuh? Tuli, kopok, tak ngerti, ya. Atau misalkan matanya sakit, ya, cacat lah pokoknya semuanya. Maka ketahuilah bahwasanya meskipun ulama fikih mengatakan kalau sunnah-sunnah di dalam sholat itu ada yang dikurangi, ada yang ditinggalkan, tetap sholatnya itu adalah sah, tapi itu seperti orang menghadiahkan barang cacat kepada raja. Tidak diterima sama raja, ditolak atau diterima tapi dihukum kamu. Ya. Meskipun itu cukup untuk mendekatkan diri kamu kepada raja supaya kamu dapat hadiahnya, tetap saja itu kurang penghargaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi ditolak, bahkan bisa jadi kamu dimarahi. Ya, kalau kamu hadiahkan sesuatu yang cacat kepada sultan kan begitu. Nah, begitu juga sama halnya dengan sholat, ya. Jadi orang itu seperti kayak ngasih pakaian yang sudah lama atau pakaian yang sudah kumal, pakaian lusuh. Raja dikasih pakaian bekas, dikasih. Ya apa sih? Kurang ajar sama raja. Nah, kan harusnya baru. Nah, begitu juga kita sholat. Kenapa harus sempurna itu seperti itu? Pakai minyak wangi, pakai siwak. Orang dulu pakai jubahnya, pakai imamahnya, pakai apanya semuanya. Ya karena itu istilahnya menghaturkan surah zahir, surah batinah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annas aslus sholati
at-ta'zim wal ihtiram. Wa ihmalu adabis shalah yunaqidu ta'zim wal ihtiram. Jadi intinya sholat itu adalah kamu mengagungkan Allah, ta'zim kepada Allah. Lah kalau tidak terlalu peduli kepada ta'zim dan ihtiram kepada Allah, maka itu ya sudah, adab-adabnya sholat gak kamu jalankan, sama saja kamu tidak menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala, gak ngajeni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa orang sholat ya pakai kaos oblong makruh, nggak pakai kopiah makruh, iya kan? Nggak pakai kopiah makruh, itu makruh. Pakai kaos tangan pendek, ya Pak. Sah nggak sholatnya? Sah, cuman kurang sempurna, kurang sempurna. Saya pernah ditegur itu dulu, waktu sholat pakai kaos oblong atau pakai apa gitu. Dia bilang, ini mintanya sama Allah, tapi datangnya kayak komprengan gitu. Apa kayak komprengan? Tidak menghargai, gak menghargai. Anak bilang, "Ndak, ini untuk menampilkan kefakiran." Ya, akhirnya fakir teman-teman loh kan. Itu artinya hargai ketika waktu sholat. Jadi ya kalau kita sholat pakailah yang layak, yang tutuplah gitu. Kemudian yang ketiga adalah jagalah ruhnya sholat, yaitu ikhlas, hati yang khusyuk pada sebagian besar sholat. Jadi tidak seluruh sholat khusyuk, pokoknya sebagian besar sholatnya engkau jalankan dengan khusyuk. Pokoknya ono khusyuk lah gitu. Pokoknya ada hadirnya, jangan 100% lupa. Jangan kamu sujud dan rukuk kecuali hatimu tunduk kepada Allah, khusyuk kepada Allah, merendahkan hati kepada Allah sesuai dengan keadaanmu. Kamu kan ngerunduk, betul. Sujud betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan daripada sholat itu adalah tunduknya hati, bukan tunduknya badan. Jangan kamu katakan Allahu Akbar, nanti di hatimu masih ada lagi yang lebih besar daripada Allah. Artinya lebih banyak dipikiri. Allahu Akbar, ya Allah, kapan utang lunas ya? Nah, untuk kali itu saja jangan dipikiri. Allahu Akbar, engkau maha besar ya Allah, utangku kecil ya Allah, bayarono utangku. Tidak apa-apa. Ya. Orang kadang kalau mikiri utang dan lain sebagainya, itu seperti orang kopok, tidak cerdas, kepikiran utang, apalagi sudah tagihan sudah di depan mata. Ya Allah. Ya, akhirnya dalam bicaranya itu ingat kepada utangnya. Kadang sampai gemeter, kadang sampai Lah kalau tidak mau gitu gimana? Ya cocok utang. Hidup apa adanya. Loh, enggak, ini memang tuntutannya sholat, tuntutannya sekolah, tuntutannya ini, tuntutannya ini, tuntutannya itu. Ya sudah, jangan itu. Kalau enggak ada ya sudah, jangan. Ludah, kalau anak saya tidak sekolah nanti takut tidak berhasil. Tidak jaminan sekolah bisa berhasil. Yang jaminan itu kalau orang tuanya mintakan kepada Allah anaknya berhasil. Nangis kepada Allah, minta benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhasil. Tak tahu jadi apa berhasil. Tak bisa jadi dokter, ya tidak apa-apa. Temannya jadi dokter, tidak apa-apa. Mungkin dia jadi yang punya rumah sakit, sing ngai biaya, sing nampungi dokter. Tidak bisa ngeracik obat, yang punya toko, yang punya apotek. Tidak ngerti ilmu obat, gak ngerti, tapi bisa bayari orang. Ya, Allah, banyak orang dulu, Allah yarham. Ada orang tua-tua di sini dulu itu Allah yarham ya, mereka itu
bisa punya pabrik, bisa punya ini, bisa punya villa, bisa sugih luar biasa. Disuruh ngaji, tidak seberapa cetok. Ngajinya, waktu ngaji Qur'annya itu yang diajarkan sama orang tuanya apa? Yasin. Bentino Yasin Fadilah wis iku. Lu ndak ada amalan lain, wis iki sing iso, sing lainnya ndak iso. Yasin Fadilah iku tok dibaca. Mari zuhur baca, mari asar baca, mari maghrib dibaca, mari isya dibaca, mari subuh dibaca. Karena yakin dengan apa yang dibaca ya jadi. Kita berbagai macam wirid dan hizib, apal semuanya Masya Allah, tapi satu pun gak ada yang diyakini. Akhirnya lewat gitu aja. Yakinnya kapan? Kalau utang di depan mata. Waktu dibayar langsung ya yakin mantep. Ya, subhanallah. Tagihan di depan mata. Janganlah engkau membaca alhamdulillah melainkan hatimu betul-betul penuh dengan syukur kepada Allah atas nikmatnya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hatimu itu usahakan penuh syukur kepada Allah. Dan janganlah engkau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in melainkan di saat itu engkau betul-betul merasa lemah di depan Allah. Ini diurui. Cek doa kabul. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu betul-betul merasa lemah, tidak punya apa-apa. Terus jadi rasakan dalam hati engkau adalah orang yang lemah. Engkau tidak punya kekuatan apapun. Ya, begitu juga di semua yang ada dalam zikir-zikir itu sudah kami jelaskan di dalam Ihya Ulumuddin kata Imam Ghazali. Maka berjuanglah, jangan sampai di dalam sholat engkau lupa atau kepikiran hal lain selain sholat. Artinya fokus sholat ya sholat, kerja ya kerja, zikir ya zikir, ngaji ya ngaji. Jangan kita zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita lihat pemandangan yang lain kita dia astagfirullahaladzim, Hindi, Yunis, astagfirullahaladzim. Iya, iki apa iki? Kan bertentangan kan gitu. Ya jangan. Waktunya zikir, fokuskan langsung menghadap betul kepada Allah. Artinya tidak main-main. Waktu ngaji ya juga menghadap betul. Mau di kursi, mau di atas musola, terserah. Ya kan? Ketika kerja ya jangan sibuk lain kecuali kerjaan. Ketika sholat buang yang lainnya kecuali hanya pikiran tentang menghadap kepada Allah. Makanya orang dulu itu bilang gini, di depan kalian itu ada api, padamkan api itu dengan sholat kalian. Padamkan api itu dengan sholat kalian. Wis fokus sama sholat ini, jangan sampai dirimu terbakar. Jadi apa? Khusyuk apa enggak? Atau misalkan kalau kita nggak kepikiran api itu, nggak kepikiran yang gitu-gitu, wis kita bilang aja, engkau kita sholat, ente hajatmu banyak, ya, keinginanmu banyak. Siapa yang bisa ngabulkan? Ya cuman Tuhan yang kau hadapi ini, di depan kamu ini. Ya sudah, kamu kayak bicara apa yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul fokus 100% memohon dan meminta kepada siapa? Nah, itu baru nanti latihan khusyuk itu seperti itu. Ya. Maka sebab apa? Sebab tidak ditulis bagi orang di dalam sholatnya kecuali yang dia khusyuk, yang dia ingat, yang dia nyambung kepada Allah. Kalau tidak bisa, ya kata Imam Ghazali, ya saya lihat kamu itu juga memang sulit sih untuk khusyuk. Wa ma araka illa kadzalik. Ya memang inti sih ketane potongan gak khusyuk.
potongan ndak khusyuk. Fa in kana qadrul ghaflah miqdaru rak'atain fala ta'uddis shalah walakin fala tu'addis shalah walakin ifham anna nawafil jawabirul faraid. Nih, kalau misalkan kamu lalainya enggak khusyuknya 2 rakaat, fala tu'addis shalah, jangan kamu ulangi salatnya. Cukup kamu harus paham sholat sunnah itu bisa nambal kekurangan-kekurangan di dalam sholat fardu. Ada sholat qobliyah, ada sholat ba'di. Kenapa kok ada qobliyah, ada ba'diyah? Untuk menambal kekurangan khusyuk di dalam sholat fardu. Jelas? Ya? Bib, jadi kalau kita sholat maghrib 2 rakaat kita lalai, 1 rakaat tidak lalai, ya tidak apa-apa. Tidak usah diulangi sholatnya itu. Waduh, saya kurang khusyuk, tak ulangi sholat. Enggak usah. Cukup ditutup dengan apa? Ba'diyah atau qobliyah. Sholat sunnah itu yang akan menambal kekurangan-kekurangan. Fatanaffal bimiqdar an yahdhurul qalb fiha fi miqdari rak'atain. Tapi ketika engkau menjalankan sholat 2 rakaatnya sholat sunnah 2 rakaat ini betul-betul hadirkan buat apa? Buat nutupi kekurangan. Di fardu ente tadi enggak khusyuk, 2 rakaat tempelan yang kurang tadi itu. Dengan apa? Dengan 2 rakaat hati yang khusyuk. Fakullama zadatil ghafla zid fin nawafil. Nih, dikasih rumus sama beliau. Ente 4 rakaat ini lupa semua. Ya sudah. Sholat sunnahnya jadi bikin 4 rakaat yang khusyuk. 2 rakaat. Ben apa? Ben nutup kekurangan yang ada di dalam sholat fardu. Jelas ya? Makanya dibilang sholat sunnah bisa nambal sholat fardu. Kalau sholat sunnahnya tadi dilakukan dengan khusyuk. Nah, masalan fi 10 rakaat bi miqdar 4 rakaat. Contoh, ente sholat isya enggak khusyuk belas, 4 rakaat enggak khusyuk belas. Nah, ente tutup dengan apa? Sholat sunnah 10 rakaat. Sholat sunnah 10 rakaat iki loh. Contohnya 10 rakaat untuk menambal 4 rakaat, yaitu ukuran fardhumu. Ya, faman rahmatillahi ta'ala alaik annang qabila minka jabranal faraid bin nawafil. Kenapa? Termasuk rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah masih mau menerima kekurangan khusyukmu di dalam sholat sunnah, di dalam sholat fardu dengan sholat sunnah. Setengah khusyuk di dalam sunnah tidak apa-apa. Tapi ya jangan nek lali ini 2 rakaat, ya ojo 2 rakaat. Dadi no 4, dadi no 6. Ngono lho. Ben semakin banyak sholat sunnahnya yang engkau jalankan, katanya ahli thariqah, semakin cepat doamu dikabulkan. Sholat sunnah apa ini? Sholat sunnah mutlak di samping qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah mutlak itu mau 1000 rakaat boleh, mau 100 rakaat boleh. Paham ya? Seperti itu. Jadi sekalian sholat. Allah. Ojo pas ada sholat kalau mau dicek HP nih. Bojone sebelah ya. Nah, yang kedua itu tadi setelah bab sholat. Perkara yang selanjutnya adalah tentang zakat dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti orang yang punya 1 biji
menghasilkan 7 pikul sumbul. Pada setiap satu pikulnya ada 100 biji, dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan untuk siapapun yang dikehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hal kal aktsarun. Celakalah orang-orang yang banyak, yang punya harta banyak celaka. Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha. Kecuali orang yang infakkan hartanya. Artinya sakit, wis ada orang cerita masuk di sebagian rumah sakit tidak boleh keluar kecuali ada yang tagihannya 1 hari 30 juta. Ono sing rong dino 60 juta. Ono sing wis hampir seminggu wis tagihane 400 juta. Iki duduk ngobati. Ini namanya pemerasan. Namanya pembunuhan karakter. Mafia semuanya itu di dalamnya. Dia apa itu? Keluarganya nggak tahu apa yang disuntikkan, nggak tahu apa yang ada aja yang dia. Apa ini? Lah daripada gitu gimana? Kalau ingin selamat, ya banyak sedekah sudah wis. Banyak sedekah. Sedekahnya diperbanyak. Kalau 400 juta itu atau 500 juta itu dikasihkan 100 juta aja kepada para fuqara wal masakin, ya, cukup sudah. Atau satu orang sakit dibelikan kambing 1, disembelihkan, ya, kata Imam Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala paling senang, kata para ulama ahli ma'rifah billah, paling senang menggembirakan hati orang yang patah hatinya karena Allah. Orang yang betul-betul fakir, miskin, tidak punya apa-apa, tapi dia takut untuk ngemis. Itu dibelikan kambing, disembelihkan, dibikinkan makanan, diundangkan atau dikasihkan kepada mereka makanan itu, suruh mereka mendoakan supaya sakitnya hilang. 1 kepala, ente belikan 1 kepala kambing, kontan. Kontan apa insya Allah? Kontan didoakan. Urusan waras Allah yang ngasih waras. Tapi biasanya sudah terbukti waras. Terbukti waras. Itu ada di dalam kitab Idhah Asrar Ulumul Muqarrabin. Tukono kambing siji, ya, disembelihkan, dibikinkan masakan apa yang kiranya cocok, bu sate, bu apa terserah. Ya kan? Kemudian sedekahkan. Maaf ya, saya tidak bisa apa-apa. Ini saya punya nasi sate ini seadanya. Wis iki bagino ini. Atau nedak yang butuh daging mentahan, ya sudah bagikan daging mentahannya. Plok plok plok. Insyaallah biidznillah Allah akan ganti. Istilahnya katanya orang sih, bukan katanya. Iya, bis. Beb, ini bisa memindahkan penyakitnya ke kambing. Wallahu a'lam, itu saya belum tahu. Apa kok tidak dipindahkan nangoni sapi? Loh, kalau tidak bisa dipindahkan, ya maksudnya itu yang penting inti belekno kambing. Nek ditukokno sapi kelarangan. Ini Beb, kata kiai saya nggak bisa Beb, kecuali harus dibelikan, syaratnya itu harus apa? Dibelikan sapi. Tukokno sapi Madura, sapi yang tak terlalu gemuk gitu. Sapi, waduh, nggak cocok ini Beb, sapinya kurus. Harus dibelikan apa? Sapi limusin. Sing rego piro? Yang sing rego 60 juta atau 100 juta lah gitu ya. Yang sego gitu, wis ngene wae. Inti bilangan sama yang ngobati itu, wis ndak tak tukokno sapi, duwike tak kekno sampean, janjenono tok wae. Oh, sembuh langsung, besok sembuh. Saya tidak tahu. Dipindahkan gitu itu ndak, istilahnya ya ndak tahu, wallahu a'lam. Kalau ada ya alhamdulillah.
Tapi intinya adalah sedekahnya. Sama toh. Kalau sudah dipindahkan di situ, ya toh disembelih, dibagikan, kan begitu. Ya sama seperti itu. Cuman bahasanya di tengah masyarakat tak tungano penyakitnya ngalih nanggone kambing iki. Penyakitnya pindah ke sapi ini. Paham ya? Seperti itu. Itu filosofisnya. Wa'lam infaqal mal minal khairat ahadu arkanid-din. Infaqul mal fil khairat ahad arkanid-din. Termasuk rukun Islam adalah zakat. Manusia disuruh untuk mengeluarkan zakat berkaitan dengan kemaslahatan negeri dan kemaslahatan para hamba Allah untuk menutupi, mengurangi kefakiran, kemiskinan. Dan harta itu sangat dicintai oleh manusia, makanya manusia disuruh melepas harta. Dan mereka wayadda'una al-hubba binafsil iman, diganti itu semuanya ya, diproklamirkan dia lepaskan hartanya dengan infak sebagai bentuk dia lebih cinta keimanan daripada harta, binafasil iman ya. Faju'ila badlul mal mi'yaran li hubbihim. Makanya manusia itu kalau ngaku cinta sama Allah harus keluarin zakat, banyak sedekah. Itu cinta sama Allah. Sugih ngaku cinta kepada Allah, kepingin ibadah di masjid tok duwe gak metu, bujuk iku. Sugih duitnya gak pernah keluar untuk sedekah, gak pernah keluar untuk zakat, kepingin di masjid ngaji, hadir majelis taklim, ikut acara maulud sana sini, ikut acara haul sana sini, duitnya tidak metu. Ada kerabatnya, tidak usah orang lain, kerabatnya sakit nggak dia bantu. Ada si fulan anaknya mau kawin dari keluarganya dia, nggak dia bantu. Kalau mau dipinjam duitnya masih muter-muter, pelite minta ampun. Itu sama saja seperti orang bangun villa di tengah tempat pembuangan sampah. Ente tahu tempat pembuangan sampah enggak? Sampahnya banyak gini, terus orang ini edan bikin villa di situ. Ada kolam renangnya, kamarnya pakai AC. Atau nendak contoh bikin tuku minyak wangi dek ngarepe wong dodolan iwak. Kuatan di kalau sini kan terpaksa nih. Dari semana ya. Saya bikin toko parfum di dalam pasar ikan. Ya apa? Kuat apa enggak? Hanya orang berkelas saja yang mau marani tukuku. Ente wah kostumernya podo sampel. Lihat apa sih? Kan tuku itu kecuali kalau punya pelanggan ya lain ya, harus dibikin senyaman mungkin. Itu. Nah, kecuali kalau misalkan ya apa ya? Akhirnya sing dodolan ngono iku namanya ma'asyiral qalbing. Ya ma'asyiral qalbing rahimakumullah. Masyaallah. Jelas ya seperti itu. Sudah. Orang ngaku dia cinta sama Allah harus dilepasin itu harta dengan sedekah atau dengan zakat. Ya. Kalau sesuatu yang kita cintai, kita korbankan untuk orang yang kita cintai, itu adalah betul-betul kita cinta kepada orang yang kita cintai. Untuk istri tercinta, apapun saya belikan. Motor 10 miliar, iya. Ini ada orang ini jor-joran buat bayinya, saking senang sama bayinya. Bukan taplak, apa namanya?
anduk bayi bikinan merek terkenal, harganya 21 juta. Iki anduk apa iki? Iso nyekot dhewe ta anduke 21 juta. Terus macam-macam. Sandal jepit, sandal sekarang sandal jepit ini 250.000 dong. Opo kaos lalu ala ale 6 juta la haula wala quwwata. Kalau itu beli kentakwo di Ampel bisa itu bikin modal itu. Ya, bahkan bisa dapat untung banyak. Ya Allah, gila-gilaan. Contoh kalau orang lagi seneng sesuatu bahkan tidak ada ukuran harga, contohnya apa? Cinta cincin. Ini beb, ini ditawar seharga rumah ada. Bukan ini tidak ada cincinnya. Lo ada. Tapi memang batu berlian yang ya saking ngedane wong. Gitu. Ya contohnya atau HP ini. HP siku kayak gini-gini podo bae. Berapa ini HP-nya? 40 juta. 20 juta, 30 juta dibelani ngutang. Engko begitu wis gak iso bayar tekor didol akhirnya rugi. Nah itu. At-tabqatul ula al-aqwiya. Orang paling kuat cintanya sama Allah adalah mereka menginfakkan semua yang mereka miliki. Tidak ada yang mereka simpan untuk diri mereka. Ini mereka betul-betul janji kepada Allah, betul-betul cintanya kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Dia datang untuk fisabilillah, dia sumbangkan semua hartanya. Nabi SAW mengatakan, engkau tinggalkan untuk keluargamu apa? Allah dan Rasulnya saya tinggalkan untuk keluarga saya. Tidak ada harta, tidak ditinggali harta. Kalau Sayyidina Umar, ya separuhnya. Yang kedua adalah golongan menengah. Mereka tidak pelit untuk melepaskan harta tadi dengan infak. Tapi ditahan itu harta bukan untuk pelit, bukan untuk dinikmati sendiri, tapi dilihat orang yang berhajat dikasih. Ini tingkatan rendah, ya tingkatan tengah lah gitu ya. Kalau kita tingkatan yang paling lemah, zakat aja nggak dikeluarkan, zakat aja sulit dikeluarkan, apalagi sedekah. Siapa ditagih bantuan, aduh ini tagihan listrik segini, tagihan air segini, tagihan ini segini, tagihan ini, anak sekolah biro ini tak weh, tidak tahu kuliahnya kuliah panjang. Ya Allah, ini orang paling sudah didengarkan ceramahnya dia 1 jam, engko sing metu 10.000. Nek sing metu 10 juta tidak apa-apa. Allahumma paling banyak 50.000. Allah ya ini 11 sih. Ya bos. Makanya kata Imam Ghazali, ma'araka takdir ala darajatil ula wa tsaniyah. Saya lihat inti ini untuk tingkatan pertama, tingkatan kedua yang paling kuat sama yang menengah itu tidak mungkin bisa. Potongan-potongan kita tidak mungkin bisa. Ya, tidak apa-apa lah. Yang penting zakat jalan nono, ya sedekah sedikit. Oh kita nggak kena kewajiban zakat, tambah aneh. Tidak ada kewajiban zakat, nanti kerja apa ada? Belum ada kerja yang mewajibkan kita. Yang penting jangan sampai engkau dicap sebagai oleh Allah, dicap sebagai orang yang pelit. Ya minimal setiap hari bersedekahlah, biar sedikit. Meskipun roti separuh, sepotong roti, supaya kamu tidak dicap oleh Allah sebagai orang pelit. Ya, jadi tidak semuanya harus dengan harta, tapi ada juga sedekah itu kata-kata yang enak, kalimatun thayyibah, motivasi kepada orang, atau membantu orang, nguruskan hajatnya orang. Ada orang nggak bisa ngurus surat, nggak bisa ngurus, kita bantu.
kekeluaraan, ke ini, kayak ke anu, dibantu ya situ. Ya? Atau mengunjungi orang sakit, atau ngantarkan jenazah, itu termasuk apa? Sedekah. Ngadusi orang mati, ya termasuk sedekah. Ya, Allah. Ganti Pak Udah itu. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatin lana fi dinina ma ahlil kudri unta wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adkiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa. Rabbana aslih lana kulla syu'un qirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi bi kitabin fihi linasi shifa wa 'alal al-kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna lada ashrafna fatub alaina taghsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati min ar-rawati wa idina rabbi wa mauludina wal ali wal wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan la biktisabi minna bil mustafa rasuli wa bi kulli suli salla wa sallam rabbi addal habbi wa alihi wa sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi hamdan katsiran ma habbatin nasi mujahid nabi wa nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.